Halo Sobat Kabaroto, berjumpa lagi di Kabaroto on YouTube channel yang selalu menyajikan review mobil, motor, tips hingga modifikasi. Nah kali ini di sebelah saya tiba-tiba sudah ada Rio. Langsung ada. Karena dia sudah nggak sabar nge-review produk terbaru. Iya. Ini namanya sama soalnya, kan kita belum lama nge-review City juga kan? Tapi ini City-nya baru. Oh, yang kemarin kan CKD. Iya. Dibuat di ini Indonesia. Build up, Build up dari Thailand. Mantep. Ini versinya sedan. Oh, berarti ada bagasinya dong? Nggak pasti bagasinya. Iya. Ini beberapa fiturnya ada seperti di hatchback. Ya sama persis ya, cuman bedanya dia mungkin lebih ke belakang. Nah, lebih ke belakang. Nah, seperti apa kesamaannya atau mungkin ada perbedaan yang dijumpai? Tapi kalau kita lihat lampu sama ya, lampu sama, grill sama, mesin sama. Iya. Oh, cuman kalau City Hatchback RS, dia bedanya di sini nih. Di diffusernya dia modelnya kayak hexagonal gitu, honeycomb. Betul. Kalau ini kan dia cuman garis-garis biasa nih. Ntar dulu, jangan jelasin kedua, ke gue. Jelasin ke Sobat Kabaroto. Oke, siap. Sobat Kabaroto, untuk sesi berikutnya Rio Fajar akan menjelaskan apa saja yang diusung di all new Honda City Sedan generasi kelima. Simak. Nah, Sobat Kabaroto, kali ini kita langsung review bagian belakangnya. Karena kalau lihat sepintas kan dari depan kayaknya sama aja tuh. Jadi lampunya dia masih sama seperti City Hatchback, termasuk sama di grillnya. Cuman bedanya emang di airdam bawahnya, di diffuser bumper. Dia lebih elegan lah karena modelnya horizontal gitu. Begitu ke belakang, baru nih beda banget. Jadi kalau misalnya kita lihat, desain lampunya mirip-mirip, tapi sekarang dia ada bagasi. Nah, jadi bagasinya ini kalau misalnya di City Hatchback kan dia gabung tuh langsung jadi pintu belakang. Jadi dari pilar C, dia turun ke kaca, dari kaca tuh langsung jadi pintu bagasi. Nah, ini kacanya terpisah sama pintu bagasinya. Jadi bentuk lampunya masih mirip-mirip dan lampu semua udah pasti full LED semua. Bentuk bumpernya masih agak mirip, tapi emang dia lebih elegan jatuhnya, jadi minim garis-garis body gitu. Plus ya kita langsung buka pintu bagasinya ini. Untuk bukanya ada tombol di tengah. Set. Langsung kebuka gini. Bagasinya lumayan gede. Kalau untuk ukuran small sedan ya dengan mesin 1500, dia lumayan gede banget. Bisa muat nih 3 koper bagasi juga kayaknya masih bisa muat. Tapi kalau misalnya ingat di kakaknya si Civic, dia kan ada dari jok belakang dia bisa tembus ke kabin tuh. Nah kalau di City Sedan ini dia nggak ada, jadi dari jok belakangnya full ketutup, jadi kita nggak ada akses untuk ke kabin. Cuman emang bagasinya udah lumayan lega di bagian bawah. Nah ini langsung ke ban serep, jadi masih ada space juga kalau misalnya kita mau naruh barang-barang untuk lebih ngumpet. Nah itu bisa taruh di bagian belakangnya ban serep itu. Gitu. Nah itu untuk fitur eksterior dia masih sama City Hatchback yang sebelumnya dari depan. Jadi bayanginnya kalau dari pilar B ke depan itu udah nggak ada bedanya sama City Hatchback, cuman dari pilar B ke belakangnya yang kelihatan beda banget. Jadi dia kaca sama pintu bagasinya terpisah sendiri gitu. Yuk mending kita langsung omongin ke kabinnya. Nah, Sobat Kabaroto, kita udah masuk di dalam Honda City Sedan. Nggak ada bedanya sama kita masuk ke City Hatchback, tapi emang beda nuansanya. Terus kunci juga masih sama seperti City Hatchback, dia udah ada remote engine start. Jadi kita bisa nyalain mesin dari luar. Kalau misalnya kita pengen dinginin kabin, jadi AC udah nyala.
mesin udah nyala, jadi kita lebih gampang lah, lebih praktis kalau pengen pergi gitu. Joknya emang masih mirip, tapi beda permukaannya. Dia kalau di City Sedan ini pakai fabric murni dan warnanya kan hitam doang. Posisi duduknya kita masih manual semua, tapi lumayan lengkap. Kita bisa ngatur ketinggiannya lewat tuas yang di sini. Nah, atau kita bisa atur maju mundur. Nah, itu lewat depan, semuanya emang masih manual. Dan ini baru ada tilt steering, jadi belum teleskopik. Jadi kita nggak bisa atur jauh dekatnya setir sama badan, tapi bisa diatur ketinggiannya gitu. Jadi lumayan oke, karena kan ya dia sebagai small sedan cuman mesin 1500 udah cukup lah untuk pemiliknya, supaya dia bisa ngatur posisinya seergonomis mungkin. Kalau misalnya di City Hatchback kan nanti kita bisa lihat di link video berikut ya, ada di layar. Nah, itu nuansanya kan lebih sporty ya, jadi seperti di jok tuh ada aura merah-merahnya. Terus kalau di dashboard juga sama, dia ada aksen jahitan merah. Kalau di Honda City Sedan itu benar-benar hilang, jadi emang dia lebih pengen mengutamakan aura elegannya, makanya tampilannya polos. Jadi di area dashboard tuh lebih dominan warna-warna gelap. Nah, ini areanya masih pakai plastik keras gitu ya, belum ada soft touch. Jadi emang sedikit beda. Kalau di City Hatchback kan udah ada soft touch-nya. Panel AC, monitor infotainment juga masih sama, dia pakai monitor 8 inci, udah kapasitif touchscreen, jadi lebih kelihatan bersih karena bekas jejak-jejak keringat tangan, jari itu kalau di monitor lebih nggak kelihatan lah. Storage-nya masih sama, jadi ada storage di bagian sini tengah atas sama cup holder 2 dan ada storage kecil di bagian depannya. Memang pemilik Honda City Sedan rasanya dia beli kalau emang dia butuh kepraktisan, butuh angkut barang lebih banyak, tapi nanti kita akan cobain ke belakang. Nah, dengan kepraktisan si City Hatchback, mesin masih sama, dia pakai L15ZB, jadi mesin 1500, 4 silinder segaris, tapi udah DHC, dan transmisinya pakai CVT, jadi udah nggak ada lagi percepatan, ya mirip semuanya sama City Hatchback, tapi tetap dikasih pedal shift di belakang setir ini. Jadi emang untuk rasa-rasa manualnya masih ada lah. Sisanya kalau misalnya di perintilan kecil tuh, kalau di City Hatchback dia di tombol ini, knob AC-nya ini kan udah digital nih. Kita coba nyalain. Nah, kalau di City Hatchback dia ada warna merahnya di keliling knobnya ini. Kalau di City Sedan dia udah sama-sama digital, tapi udah nggak ada aura merahnya lagi. Jadi emang tampilannya lebih simple, lebih sederhana gitu. Plus di speedometernya juga tampilannya ya lebih minimalis, nggak ada aura merah-merahnya. Kalau di City Hatchback RS kan dia ada aura merahnya gitu, bisa lebih kelihatan sporty lah. Setir masih sama juga. Untuk tombol kontrol audio ada di sisi kiri, tombol cruise control ada di sisi kanan. Cuman bedanya kalau misalnya saudara-saudaranya yang lain yang speedometernya udah display canggih, kan kita bisa atur tampilannya dari tombol tuas ini, lampu sen. Tapi kalau di sini kita mau informasi mesin, kita pencet tombol yang ada di sisi kiri setir ini. Nah, kita mau lihat tampilannya odometer, trip meter, sisa jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, segala macam. Nah, itu kita aturnya dari tombol yang ada di sini. Termasuk untuk apakah ininya pengen lebih redup sinarnya atau terang. Kita aturnya dari tombol yang sini. Terus apa bedanya sama City Hatchback? Bedanya yang paling kentara ya sama seperti di eksterior, ada di bagian belakangnya. Mari kita cobain duduk di belakang yuk. Sampai duduk di belakang, leganya masih sama seperti City Hatchback juga. Jadi ini ruang kaki, posisi jok depan masih sama seperti postur gue. Jadi ruang kaki di belakang emang masih kelihatan gede banget. Dia masih ada sejengkal lebih dan masih ada space sedikit untuk kita naruh kaki, tapak kaki di bawah jok depan. Ruang kepala
Nah, ini enaknya kalau yang versi sedan kan dia auranya lebih terang nih. Jadi plafonnya emang terang banget, jadi kelihatan lebih lega. Walaupun memang nih masih ada sisa sekitar 4 jari dari kepala gue ke plafon. Kalau di City Hatchback RS dia kan warna plafonnya gelap, makanya kelihatannya lebih sempit. Tapi kalau di City Sedan ini karena dia warna plafonnya terang, jadi auranya di dalam tuh kayak lebih lega gitu loh. Posisi duduknya masih sama-sama ergonomis. Jadi di trim pintu dia ada sandaran tangan, termasuk ada storage juga mungil untuk cup holder gitu. Nah, di tengah ada armrest, kita bisa taruh, jadi enak, tangan nggak gampang pegel kalau untuk jalan jauh terutama ya. Posisi duduknya udah cukup ergonomis, jadi paha juga udah tertopang dengan sempurna. Kita udah lumayan tertutup lah untuk pahanya. Cuman, nah ini dia yang bikin beda dia sama City Hatchback adalah nggak ada fitur ultra seat. Jadi kalau di City Hatchback kita lihat di review videonya, ultra seat itu kan benar-benar praktis dan menyenangkan banget ya, terutama untuk orang yang kita sering pergi jauh. Karena satu, ini bagian tatakan bangku jok kita bisa lipat ke atas supaya kita bisa bawa barang yang tinggi. Dan sandaran jok juga ini kita bisa lipat ke depan supaya kita bisa bawa barang yang benar-benar panjang ataupun lega. Jadi dari bagasi belakang tuh sampai ke depan, termasuk sampai ke jok bagian depan tuh benar-benar bisa rata. Nah, di City Sedan ini ultra seat itu sayangnya belum nggak ada. Jadi emang sedikit beda kalau kita bongkar oprek sedikit. Kalau di City Hatchback dia kan di bawah jok belakang ini ya agak sedikit kopong gitu ya kan, karena buat area bawah lantai. Tapi kalau di City Sedan ini di bawah jok ini ada tangki bensin, makanya strukturnya emang nggak bisa dibikin ultra seat itu. Plus seperti tadi gue bilang di bagasi nggak ada akses ke bagasi, makanya joknya udah fix seperti ini. Walaupun lumayan rebah, jadi recline-nya nggak terlalu tegap. Cuman memang sayangnya headrest-nya belum bisa diatur, jadi headrest-nya dia fix gini, nggak ada pengatur ketinggiannya. Plus yaitu nggak ada akses untuk ke bagasi, jadi posisi duduknya benar-benar udah sama rata seperti inilah. Safety-nya tentu udah dihitung semuanya, safety belt 3 titik untuk semua penumpang belakang tetap tersedia. Dan fasilitas penunjang kenyamanannya ada di ini kisi AC. Jadi kisi AC-nya masih tetap disediain untuk penumpang belakang. Nah, itu kita bisa atur arah semburannya termasuk kecepatannya. Dan ada soket 12 volt di bagian bawahnya. Jadi di bagian bawah sini kita ada soket 12 volt untuk ngecharge smartphone atau gadget kesayangan. Memang belum soket USB ya, jadi kita tetap butuh adaptor sendiri lagi kalau mau ngecharge smartphone kita itu. Oke, yang paling banyak perbedaan ada di sisi belakang ini, terutama soal fitur jok ultra seat-nya. Posisi duduk nggak ada perbedaan, sama auranya. Jadi kalau di City Hatchback RS itu ya auranya kan aura sporty dengan plafon gelap, plus jok udah aksen jahitan merah-merah. Kalau di City Sedan ini auranya lebih kalem, lebih lebih elegan dan lebih terlihat mewah, walau sayangnya belum ada jok kulit, jadi joknya dia masih pakai bahan fabric gitu. Yuk kita pindah lagi. Nah, yuk. Tadi kan lo udah muter-muter nih. Ya, secara kesimpulannya gimana kalau lo lihat? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Setengah ke depan, Oke. sama kayak City Hatchback. Oke. Ya lampu, semua segala macam body lah. Gitu. Setengah ke belakang kelihatan banget sedannya. Dia kan kaca belakang, ada bagasi, gitu. Ada nilai lebihnya buat yang muat barangnya banyak, terutama yang suka beraktivitas. Oh kan? iya, Itu bisa muat bagasinya lebih lega. Tapi memang sayangnya ultra seat yang ada di City Hatchback nggak ikutan dipasang di sini. Oh, Jadi sama. kalau kita mau bawa barang yang panjang, kalau di City Hatchback kan kita bisa dari bagasi bisa langsung lanjut ke depan tuh. Ya, Nah, kalau yang di sedan nggak bisa karena bagasinya
benar-benar terpisah, nggak ada akses buat ke kabin. Oke. Gitu. Oke. Tapi sejauh ini nih, kan lu lihat bahwa performa mesinnya segala macam. Oke, kemarin kan kita udah sempet test drive, Nah, jadi videonya udah pernah tayang juga di YouTube Kabaroto. Handlingnya emang udah cukup oke lah dengan konsumsinya, terutama kan dia mesinnya sama yang City Hatchback 1500. L15 ZB, jadi 1500 tapi udah DOAC. Nah, VTEC. jadi kalau ngelihat spek datanya tuh tenaga di 119 Ya, horsepower. BK. Lumayan lah itu. Udah lumayan oke, makanya mesin L15 sih udah terbukti bandel lah. Jadi dipakai di mana-mana, termasuk kakak-kakaknya mesin gede juga kayak Accord, CR-V udah pakai L15 walaupun dia pakai turbo ya. Benar. Gitu. Cuman nggak tahu deh kalau beda harganya gimana. Kalau beda harga, kalau untuk harganya itu kan yang ini 355 juta. Oh, lumayan Karena tinggi ya. dia Karena CBU dia dari Thailand. Oh, Jadi ada sementara biaya-biaya. City Hatchback udah CKD. CKD di sini, jadi harganya terjangkau mulai dari 292 juta. Ya, memang lebih beda di karakter. Karena kan karakter City Sedan lebih elegan lah. Ya, Jadi kayak interior lebih terang, plafonnya itu terang. Terus nggak ada lagi aksen jahitan merah-merah yang ada di City Hatchback RS tuh, yang karakternya sporty dia udah nggak ada. Jadi emang murni tampilannya lebih minimalis, lebih elegan gitu. Makanya kayak di bumper juga dia beda. Kalau di bumper kan kalau City Hatchback dia ada karbonnya, kalau di sini garis-garis horizontal biasa. ya mudah-mudahan tipe sedan ini masih bisa punya Jadi opsi, pasar. jadi opsi, Jadi opsi. jadi opsi kan. Kalau misalnya kita nggak butuh untuk bawa barang yang panjang dan kita pengen, karena banyak orang seneng bawa sedan sebenarnya di Indonesia. Jadi ya mungkin menurut mereka kalau kita bawa sedan tuh kayak, apalagi sedan kecil ya kayak City gitu, enak dipakai, parkir gampang, buat masuk ke segala jenis jalan bisa, apalagi pakai mesin baru dengan fitur baru juga ya. Jadi opsi bagus. Jadi ada fitur untuk penghemat bahan bakar juga kan? Iya. Aircon. Jadi Dia di transmisinya, di mode berkendaranya kalau kita pencet aircon dia akan dibikin lebih hemat lagi. Jadi bisa dapat performanya, dapat kedinamisannya, dapat Iritnya efisiennya dapat. Nanti kita tes lagi. Beda nggak hasil Betul. konsumsi di City Sedan sama City Hatchback? Karena ada bagian belakangnya, Karena bagasi, taman bagasi nanti luar. kita lihat nih bobotnya apakah berpengaruh terhadap performa dan konsumsi. Oke. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Akankah City Sedan ini bisa mengambil pasar yang sebelumnya sudah ada City Hatchback? Ya, Meskipun seleranya berbeda ya. Satunya hatchback karakter untuk anak beda, muda, selera beda. ini bisnisnya muda. Apakah muda dia ya? akan jadi pilihan baru lagi buat penggemar sedan? Nah, itu dia. Semoga jadi kabar baik untuk Honda Prospect Motor berbisnis di Indonesia. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, review soal all new City Sedan. Sampai jumpa di video-video lainnya di Kabaroto YouTube channel. Jangan lupa klik like dan subscribe. Ya. Ada Dan sosial medianya. follow sosial media kita, Oke. semuanya lengkap ada di sana, mulai dari Facebook, Twitter, IG, Instagram, termasuk di TikTok juga. Oke, di Kabaroto pasti ya. Kabaroto.com. Oke, sampai jumpa Sobat Kabaroto. Oke, bye. Bye.